perkenalkan, nama saya Mika Belladonna, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bagian-bagian jantung beserta mekanisme peredaran darah. Namun sebelum itu, marilah kita tetap menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bagian-bagian jantung. Jantung berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke semua sel, jaringan, dan juga organ tubuh. Tak hanya itu, jantung juga bertugas membuang produk limbah dan karbon dioksida dari dalam tubuh. Jantung terletak di bagian tengah dada, tepatnya pada sisi kiri tubuh. Umumnya, jantung memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa. Meski berukuran kecil, jantung terdiri dari banyak bagian yang berperan besar dalam kelangsungan hidup kita. Yang pertama yaitu ruang jantung. Dalam anatomi jantung, terdapat 4 ruang utama yang masing-masing dipenuhi oleh darah dengan kandungan oksigen yang berbeda. Di antara ruang jantung, terdapat pemisah berupa otot dengan dinding tebal yang disebut dengan septum. 2 ruang atas jantung disebut dengan atrium atau serambi jantung. Serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru, sedangkan serambi kanan menerima darah dengan kandungan oksigen rendah dari seluruh tubuh. Sementara itu, 2 ruang di bagian bawah jantung disebut dengan ventrikel atau bilik jantung. Bilik kiri menerima darah dari serambi kiri dan akan memompa darah ke pembuluh darah utama tubuh atau disebut dengan aorta. Sedangkan bilik kanan menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru. Yang kedua yaitu pembuluh darah jantung. Jantung juga memiliki pembuluh darah besar yang memiliki peranan masing-masing, di antaranya yaitu yang pertama yang disebut dengan vena cava. Vena cava berfungsi untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang kedua yaitu arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berfungsi untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-paru. Yang ketiga yaitu vena pulmonalis. Vena pulmonalis berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang keempat disebut dengan aorta. Aorta berfungsi untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, pada permukaan jantung terdapat pembuluh darah koroner yang menyediakan darah kaya akan oksigen ke seluruh bagian jantung. Pembuluh darah ini terdiri dari 2 cabang, yaitu pembuluh darah koroner kanan dan juga pembuluh darah koroner kiri. Bagian-bagian jantung yang ketiga yaitu katup jantung. Dalam anatomi jantung juga terdapat 4 katup yang berfungsi menjaga darah terus bergerak maju ke satu arah. Katup kemudian akan menutup dengan cepat agar darah tidak berbalik ke arah yang berlawanan. Berikut adalah keempat katup jantung, yaitu yang pertama, katup pulmonal. Katup pulmonal terletak di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Yang kedua disebut dengan katup trikuspid. Katup trikuspid terletak di antara serambi kiri dan bilik kanan. Yang ketiga yaitu katup bikuspid. Katup bikuspid terletak di antara serambi kiri dan juga bilik kiri. Yang keempat yaitu katup aorta. Katup aorta terletak di antara bilik kiri dan juga aorta. Materi yang kedua yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh.
Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain, diantaranya yaitu mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Dan yang keempat, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Manusia tersusun atas pembuluh darah dan beberapa organ, yaitu yang pertama, jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventricle dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi dengan darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu yang pertama arteri. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil, yang disebut dengan arteriol, yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Yang kedua yaitu vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar atau disebut dengan vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau disebut dengan vena paru membawa darah bersih yang kaya akan oksigen dan paru-paru dari paru-paru menuju ke jantung. Bagian-bagian sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan juga antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi, yaitu yang pertama, plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuning-kuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Yang kedua yaitu sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi sebagai pembawa oksigen dan juga karbon dioksida. Yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka ataupun tercedera. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh.
Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama yang disebut dengan aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua yaitu sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar yang disebut dengan vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya akan oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan juga nutrisi, sehingga fungsinya pun akan terganggu. Kondisi ini lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Sekian penjelasan beserta presentasi dari saya mengenai materi bagian-bagian jantung beserta mekanisme peredaran darah. Terima kasih. Thanks for watching.